Ini adalah film yang dirilis pada tahun 2013 yang menceritakan tentang saat di tengah kekacauan Jepang feodal, seorang Ronin terjebak dalam konflik antara kehormatan dan pengkhianatan, berjuang untuk membalas kematian tuannya dan memberikan nilai sejati di dunia yang keras. Pada masa feodal kuno Jepang, negara itu dipenuhi dengan konflik dan kekacauan, dikuasai oleh shogun yang kuat. Dalam dunia yang dikuasai oleh kode kehormatan dan kesetiaan, para samurai memiliki peran penting dalam menjaga kehormatan dan wilayah mereka. Kegagalan dalam melindungi tuan adalah aib terbesar bagi seorang samurai. Mereka yang gagal dalam tugas tersebut menjadi Ronin, prajurit tanpa tuan yang terbuang dan dipandang rendah. Lalu di suatu tempat di tengah hutan yang lebat, seorang pemuda bernama Kai berlari dengan ketakutan mendalam. Dikenal sebagai Ronin yang terbuang, Kai sering dipandang rendah oleh orang-orang di sekelilingnya. Lalu ada Tuan Asano, pemimpin bijaksana Provinsi Ako, merasa iba melihat nasib Kai dan memutuskan untuk merawatnya. Tapi kehadiran Kai jelas tidak disukai oleh para samurai lainnya, terutama Oishi, pemimpin para samurai Asano. Meski begitu, Kai berniat untuk membalas kebaikan Tuan Asano yang telah memberinya perlindungan. Lalu ada juga Mika, putri dari Tuan Asano, yang melihat sesuatu istimewa dalam diri Kai, menganggapnya sebagai seseorang dengan hati yang baik. Lalu beberapa tahun kemudian, Tuan Asano dan para samurainya sedang memburu seekor hewan buas yang mengganggu wilayah mereka. Dengan keahliannya dalam melacak, Kai menemukan bahwa hewan tersebut bersembunyi di tempat yang tinggi dan menyarankan untuk memasang jebakan. Namun, Oishi mengabaikan saran itu dan memilih untuk menyerang langsung. Lalu saat pemburuan berlangsung, hewan buas itu mengamuk dengan ganas, hampir merenggut nyawa Tuan Asano. Para samurai dan Kai mengejar hewan tersebut dengan kuda mereka, menghujani binatang itu dengan anak panah. Hewan buas itu menjadi semakin liar dan menyerang dengan membabi buta, sebelum akhirnya melarikan diri kembali ke hutan. Oishi yang mencoba mengejar hewan itu sendirian, terjatuh dari kudanya dan terjebak dalam situasi yang berbahaya. Lalu sesaat kemudian, Kai datang tepat waktu, mengambil pedang Oishi dan dengan satu tusukan di jantung hewan buas berhasil menaklukkan hewan tersebut. Meski terseret beberapa meter, Kai akhirnya mengakhiri teror hewan itu. Setelah pertempuran, Kai menyerahkan pedang Oishi kembali dengan penuh hormat, tetapi Oishi merasa direndahkan, menyatakan bahwa ia lebih baik mati daripada diselamatkan oleh Kai. Meski demikian, Kai tidak merasa marah, menyadari posisinya yang rendah di mata para samurai. Di saat yang sama, Kai melihat seekor rubah putih dan beradu tatapan dengan binatang tersebut. Diketahui bahwa rubah putih itu adalah jelmaan seorang wanita, seorang penyihir yang bernama Mizuki, yang berasal dari Provinsi Nagato. Provinsi itu dipimpin oleh Tuan Kira, yang telah lama bermusuhan dengan Tuan Asano. Ternyata, hewan buas yang mengamuk itu merupakan bagian dari rencana Tuan Kira untuk membunuh Tuan Asano. Selang waktu berlalu, Mika yang sedang mempersiapkan jamuan besar untuk menyambut Shogun Tokugawa. Ia merasa sangat lega dan bahagia karena ayahnya berhasil kembali dengan selamat. Namun di balik senyumnya, Mika menyimpan kekhawatiran yang mendalam terhadap seseorang, yaitu kepada Kai. Diam-diam, Mika pergi menemui Kai untuk memastikan keadaannya. Sebenarnya, perasaan cinta tumbuh di antara mereka, namun mereka sadar akan perbedaan status yang memisahkan mereka. Dan beberapa hari kemudian, rombongan utama dari penguasa Jepang, termasuk Shogun Tokugawa, telah tiba di Provinsi Ako. Tuan Asano dan seluruh rakyatnya menyambut kedatangan Shogun dengan penuh kemeriahan. Namun Kai yang berada di kejauhan merasa curiga terhadap seorang wanita di antara kerumunan. Mata wanita itu mengingatkannya pada rubah putih yang pernah ia temui sebelumnya di hutan. Merasa ada yang tidak beres, Kai segera melaporkan hal itu kepada Oishi. Kai menyatakan bahwa wanita tersebut adalah seorang penyihir yang memiliki niat jahat. Namun Oishi yang sejak awal tidak menyukai Kai mengabaikan peringatan tersebut dan tidak peduli dengan apa yang dikatakan oleh Kai. Lalu, turnamen pertarungan untuk para samurai pun dimulai.
rombongan dari Provinsi Nagato yang dipimpin oleh Tuan Kira tiba untuk ikut serta. Namun, Tuan Kira menunjukkan sikap yang kurang sopan yang menyebabkan ketidaknyamanan bagi putri Tuan Asano. Lalu sekarang berada di arena, ada seorang samurai bertubuh besar dari rombongan Tuan Kira yang bersiap untuk bertarung. Namun Yasuno, petarung samurai dari pihak Tuan Asano, ternyata telah terkena sihir Mizuki, sang penyihir rubah, yang membuatnya tidak bisa bertarung. Dan hanya Kai yang menyadari situasi itu, sehingga dia menggunakan topeng samurai untuk menyamarkan identitasnya. Kai menggantikan Yasuno dan naik ke arena. Lalu, pertarungan antara Kai dan petarung raksasa berlangsung sengit. Kai berjuang keras, namun akhirnya kalah dan juga topengnya terlepas yang mengungkapkan identitasnya sebagai Ronin. Shogun Tokugawa marah melihat kejadian itu dan memerintahkan eksekusi pada Kai karena dia bukanlah seorang samurai. Lalu Mika segera bergerak untuk melindungi Kai, memohon kepada Shogun agar tidak membunuhnya. Namun, Tuan Asano yang marah dan kecewa dengan kejadian itu terpaksa memberikan hukuman yang dijatuhkan kepada Kai. Kai kemudian dihujani pukulan dengan pedang kayu hingga tak sadarkan diri. Berpindah pada malam hari, Mizuki mengirim seekor laba-laba beracun ke kamar Tuan Asano saat dia sedang tertidur lelap. Racun tersebut menyebabkan Tuan Asano berhalusinasi, seolah-olah ada seseorang yang sedang menyakiti putrinya. Dalam kebingungannya, Tuan Asano mengambil pedangnya dan menyerang orang yang dia kira adalah musuh, yang ternyata adalah Tuan Kira yang berpura-pura tidur. Oishi berusaha menghentikan Tuan Asano dan akhirnya membuatnya tersadar dari halusinasinya. Namun masalah tidak berhenti di situ saja. Shogun Tokugawa memutuskan untuk menghukum mati Tuan Asano. Meskipun Shogun bisa saja memerintahkan pemenggalan dan penggantungan kepala Tuan Asano, dia tetap memberi Tuan Asano kehormatan untuk mati dengan cara yang terhormat, yaitu dengan seppuku. Seppuku adalah bentuk ritual bunuh diri yang dilakukan oleh samurai, di mana mereka merobek perut sebagai cara untuk memulihkan nama baik setelah gagal dalam tugas atau melakukan kesalahan yang merugikan rakyat. Oishi menyatakan bahwa Tuan Asano mungkin tidak bersalah karena berada di bawah pengaruh racun atau sihir Mizuki. Namun Tuan Asano bersikeras menjalani hukuman seppuku untuk menghindari penderitaan bagi rakyatnya. Hukuman tersebut pun dilaksanakan, dan kehilangan Tuan Asano adalah pukulan berat bagi seluruh provinsi Ako. Shogun Tokugawa lalu memutuskan nasib Oishi dan para samurai lainnya yang menjadi Ronin, yaitu samurai tanpa tuan. Sementara itu Mika, putri mendiang Tuan Asano, dipaksa menikah dengan Tuan Kira 1 tahun setelah masa berkabung. Sementara Oishi ditangkap oleh bawahannya Tuan Kira agar tidak mengganggu dan dibawa ke tempat yang tidak diketahui. Tuan Kira memerintahkan bawahannya untuk memenjarakan Oishi di penjara bawah tanah dan mengusir seluruh pengikut Oishi dari wilayah Ako. Selang setahun dari kejadian tersebut, dan Oishi akhirnya dibebaskan dari penjara bawah tanah. Lalu ada Chikara, putra dari Oishi, memerintahkan untuk mengumpulkan seluruh samurai yang tersisa. Sementara itu, Oishi sendiri berangkat mencari Kai yang dijual sebagai budak di Pulau Dutch. Di pulau itu, Oishi menyaksikan Kai bertarung melawan makhluk raksasa dalam pertarungan bawah tanah yang sengit. Kai menunjukkan keterampilan bertarungnya yang hebat, membuat raksasa tersebut kewalahan hingga akhirnya tewas. Ketika Oishi mencoba berbicara dengan Kai di arena pertarungan, terjadilah kesalahpahaman dan Kai menyerang Oishi. Pertarungan antara mereka pun tidak terhindarkan. Oishi berusaha menyadarkan Kai dengan menyebut nama Mika, dan hal itu berhasil. Dengan kenangan itu, Kai akhirnya menyadari siapa yang ada di hadapannya dan menghentikan serangannya. Setelah melalui perjuangan berat, Kai dan Oishi berhasil keluar dari tempat tersebut dan berkumpul kembali dengan para samurai yang tersisa. Mereka kemudian merencanakan perjalanan ke desa Uetsu, pusat pembuatan pedang, untuk mencari bantuan dan memperbaiki keadaan demi membalaskan dendam atas kematian tuan mereka. Setibanya di desa itu, mereka mendapati bahwa desa tersebut telah jatuh ke bawah kekuasaan Tuan Kira. Aktivitas pandai besi dan pembuatan pedang yang dulunya meriah kini tidak terlihat lagi. Dengan itu, Oishi dan juga Kai menyerang bawahan Tuan Kira. Dengan keterampilan luar biasa Kai, ia berhasil melumpuhkan beberapa musuh sendirian. Sementara para samurai lainnya
memanfaatkan kekacauan untuk merampas senjata dari musuh dan mengumpulkan persediaan yang diperlukan untuk melanjutkan perjuangan mereka untuk membalaskan dendam. Lalu malamnya, Oishi berdiskusi dengan Kai mengenai kebutuhan mereka akan senjata. Mereka menyadari bahwa pencari pedang di desa lain tidak lagi memungkinkan. Kai lalu mengusulkan bahwa mereka bisa mendapatkan pedang berkualitas di hutan Tengu yang dikenal sebagai tempat yang misterius dan penuh tantangan. Dia mengungkapkan bahwa dia sendiri berasal dari hutan tersebut sebelum akhirnya melarikan diri dan tiba di provinsi Ako. Setibanya di hutan Tengu yang terkenal dengan suasana misteriusnya, Kai dan Oishi serta beberapa samurai lainnya memasuki tempat penguasa hutan, sementara yang lain menunggu di luar. Kai lalu memperingatkan Oishi untuk tidak menarik pedangnya apapun yang terjadi, karena mereka sedang diuji oleh kekuatan misterius hutan tersebut. Kai kemudian diuji beradu kecepatan dengan makhluk penguasa hutan untuk merebut sebuah pedang. Meskipun ujian tersebut sangat berat, Kai berhasil meraih pedang tersebut terlebih dahulu. Sementara Oishi berusaha menahan diri dan tetap tanpa mencabut pedang. Oishi ternyata sedang menjalani ujian tekad, di mana dia diperlihatkan kematian rekan-rekannya sebagai bagian dari ujian tersebut. Dengan keteguhan hatinya, Oishi berhasil bertahan tanpa mencabut pedang, dan akhirnya setelah melewati ujian yang menegangkan, mereka berhasil mendapatkan senjata berkualitas terbaik yang mereka butuhkan. Lalu malam harinya, setelah mendapatkan informasi, Oishi memerintahkan anggotanya untuk menyerang Tuan Kira di kuil leluhur. Namun, saat mereka bersiap untuk menyerang, tiba-tiba terjadi sesuatu yang tidak terduga. Ternyata, Mizuki, sang penyihir, telah memasang jebakan untuk Oishi dan juga pasukannya. Oishi sempat putus asa karena kematian beberapa rekannya, tetapi Kai berhasil meyakinkan untuk terus berjuang. Para samurai kembali bertekad untuk membalas ketidakadilan yang telah mereka alami dan menuntut balas atas kematian tuan mereka, yaitu Tuan Asano. Sekarang, sebanyak 47 ronin samurai tak bertuan, termasuk Kai, bertekad untuk membuktikan kepada dunia bahwa mereka siap mati demi tegaknya keadilan. Setelahnya, lalu para samurai berhasil menyamar dan bergabung dengan kelompok yang diundang ke pesta istana Tuan Kira untuk mempersembahkan hiburan dalam pesta pernikahan Tuan Kira dengan Mika. Dengan gerakan cepat dan senyap, mereka melumpuhkan para penjaga satu persatu. Pertunjukan semula yang berfungsi sebagai hiburan kemudian berubah menjadi medan pertempuran. Di tengah kekacauan, Mika berhasil lolos dari cengkraman Tuan Kira dan bertemu dengan Kai. Namun mereka masih menghadapi bahaya besar karena wanita penyihir yang ternyata bisa berubah menjadi naga lalu menyerang Kai. Pertarungan sengit dan menegangkan pun berlangsung antara Kai dan sang penyihir. Kai awalnya tampak kewalahan menghadapi Mizuki yang berubah menjadi naga dan menyerang dengan kekuatan sihirnya. Namun dengan sihir yang dikuasai oleh Kai, Kai mampu bergerak cepat dan menghujamkan pedangnya ke tubuh wanita penyihir. Penyihir pun berubah kembali menjadi manusia dan akhirnya meregangkan nyawa. Di tempat lain, pertarungan antara Oishi dan Tuan Kira berlangsung sengit. Oishi berhasil membuat Tuan Kira tersudut dan menusukkan pedang ke perutnya. Dengan tugasnya yang selesai, Oishi membentangkan kepala Tuan Kira di hadapan musuh-musuhnya. Berdiri di ketinggian dengan kepala Kira, Oishi berteriak untuk Tuan Asano, menandai akhir dari pertempuran. Pasukan musuh akhirnya menyerah dan kemenangan pun diraih. Meski keadilan telah ditegakkan, para ronin tidak bisa lepas dari hukuman karena mereka telah melanggar perintah Shogun yang melarang pembalasan dendam. Lalu Shogun Tokugawa memberikan mereka kesempatan untuk mati dengan cara terhormat melalui seppuku. Mereka juga diperkenankan dimakamkan di sisi makam Tuan Asano. Selain itu, Shogun Tokugawa memberikan keringanan kepada Chikara, putra dari Oishi, dengan membebaskan dari hukuman mati karena tidak ingin membinasakan garis keturunan samurai. Lalu, para samurai kemudian menjalani hukuman mati dengan cara seppuku. Kesedihan mendalam dirasakan oleh Putri Mika atas kematian Kai. Namun, sumpah dan janji di antara mereka telah terucap. Mereka berjanji akan bertemu di kehidupan selanjutnya untuk menyatukan cinta mereka. Kenangan akan 47 ronin yang mendahulukan tugas dan keadilan daripada rasa takut terhadap kematian telah bertahan berabad-abad. Itu adalah salah satu contoh terbesar dari kehormatan dan kesetiaan dalam budaya Jepang.
Dan itulah keseluruhan alur filmnya. Bagaimana menurut kalian tentang film ini? Jangan lupa berikan pendapat dan komentar kalian di bawah, serta subscribe untuk konten-konten lainnya. Terima kasih sudah menemani saya kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.